Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hakikat demokrasi. Pembahasan kali ini dibagi menjadi 4, yaitu hakikat demokrasi, ciri pemerintahan yang mengandung demokrasi, prinsip demokrasi, dan pilar demokrasi. Selamat menyaksikan. Hakikat demokrasi tertuang dalam sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila tersebut mengamanatkan kepada setiap rakyat Indonesia untuk menerapkan musyawarah mufakat ketika membahas atau menyelesaikan suatu persoalan. Di setiap orang diberikan kebebasan untuk berpendapat guna mencapai suatu permufakatan. Hal tersebut merupakan perwujudan dari demokrasi itu sendiri. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Kata tersebut kemudian diserap menjadi kosakata bahasa Inggris, yaitu democracy, yang artinya sebagai pemerintahan dari rakyat. Istilah demokrasi memiliki makna bahwa dalam sebuah negara demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Negara demokrasi dijalankan langsung oleh rakyat atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah pemilihan yang bebas. Demokrasi dapat diartikan bermacam-macam menurut beberapa tokoh sejarah, yaitu Abraham Lincoln memandang demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, rakyat memiliki kebebasan melakukan aktivitas politik tanpa tekanan dari pihak manapun. Karena pada hakikatnya yang berkuasa adalah rakyat untuk kepentingan rakyat bersama. Menurut H. Harris Sochi, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan rakyat. Artinya, rakyat atau orang banyak yaitu pemegang kekuasaan dalam pemerintahan. Mereka punya hak buat mengatur, buat mempertahankan, dan melindungi diri dari adanya paksaan dari wakil-wakil mereka, yaitu orang atau badan yang diserahi wewenang buat memerintah. Menurut Sidney Hook, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan penting pemerintah baik secara langsung ataupun tidak langsung berdasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan rakyat yang telah berusia dewasa secara bebas. Ciri-ciri suatu pemerintahan demokrasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya keterlibatan warga negara atau rakyat dalam pengembalian keputusan politik baik langsung maupun tidak langsung atau perwakilan. Yang kedua, adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia warga negara. Yang ketiga, lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat penegak hukum. Yang keempat, adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. Yang kelima, adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, adil untuk menentukan atau memilih pemimpin negara, pemerintahan, serta anggota lembaga perwakilan rakyat. Adanya pengakuan terhadap perbedaan keragaman suku, agama, golongan, dan sebagainya. Prinsip demokrasi. Nurita menyatakan bahwa konsep demokrasi sendiri diyakini memiliki prinsip universal sebagai ciri eksistensinya. Di antaranya adalah yang pertama, kebebasan. Kedua, kesamaan. Kesamaan yang dimaksud dalam demokrasi adalah negara yang menjalankan sistem demokrasi wajib memberikan kesamaan dan kesetaraan kepada setiap individu-individu atau warga negara tanpa membedakan kedudukan ras, suku, budaya, maupun agama.
Pilar-pilar demokrasi konstitusi. Menurut Udin S. Winaputra menyatakan bahwa sebagai suatu sistem kenegaraan, demokrasi memiliki 11 pilar. Yang pertama, kedaulatan rakyat. Mengapa bisa kedaulatan rakyat menjadi pilar yang pertama dalam negara demokrasi? Sejatinya yang memiliki kekuasaan tertinggi adalah rakyat. Selain sebagai syarat diakuinya sebuah negara, kedaulatan rakyat juga berperan penting sebagai tolak ukur sistem demokrasi sebuah negara. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. Dari sini saja dapat dijelaskan bahwa negara demokrasi adalah negara yang sangat mementingkan rakyatnya. Karena setiap apapun pemerintah itu wajib berdasarkan atas persetujuan dari yang akan diperintah. Yang ketiga, mayoritas. Kekuatan mayoritas merupakan kekuasaan yang tertinggi yang digunakan untuk mengambil keputusan. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam sistem pemerintahan demokrasi itu tidak ada kekuasaan yang berdasarkan pada kepentingan pribadi maupun kelompok-kelompok tertentu saja. Yang keempat, ada hak-hak minoritas di mana yang dijelaskan bahwa di dalam sistem pemerintahan demokrasi, hak-hak dari kaum minoritas sangat diperhatikan dan sangat diperhitungkan. Dengan begitu, setiap individu akan merasakan sebuah perlakuan yang sama dari pemerintah dan negara. Yang kelima, jaminan-jaminan hak asasi manusia. 6. Pemilihan yang bebas dan jujur. Dengan begitu berarti negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi akan memberikan kebebasan yang penuh kepada setiap rakyatnya dalam melakukan pemilihan, dan rakyat pun harus jujur dalam melakukannya. Yang ketujuh, persamaan di depan hukum. Dengan begitu berarti setiap warga negara akan mendapatkan persamaan dengan warga negara lainnya dalam bidang hukum, baik rakyat yang memiliki kekuasaan dan jabatan ataupun rakyat biasa yang sekali tidak memiliki jabatan dan kekuasaan. Yang kedelapan, ada proses hukum yang wajar. Setelah mendapatkan persamaan di depan hukum, setiap rakyat di negara demokrasi berhak mendapatkan hukum yang wajar, sehingga setiap rakyat di negara dengan sistem pemerintahan demokrasi akan mendapatkan perlakuan yang sama dalam menjalani hukuman. Yang kesembilan, ada pembatasan pemerintahan secara konstitusional. Di Indonesia sendiri, konstitusi merupakan Undang-Undang Dasar 1945. Pembatasan kekuasaan ini memang harus dilakukan agar tidak ada penguasa-penguasa atau badan pemerintahan yang menggunakan kekuasaan tersebut untuk hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan masyarakat atau rakyat negara tersebut. Yang ke-10, ada pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. Pluralisme mengandung arti paham atas keberagaman. Negara demokrasi adalah negara yang paham akan keberagaman dalam negaranya, baik keberagaman sosial, ekonomi, dan politik. Paham akan keberagaman sosial menunjukkan bahwa kita bisa memahami dan menghargai segala bentuk hubungan dan interaksi yang dalam kehidupan sehari-hari sangat beragam dari orang-orang yang beragam pula. Yang ke-11, ada nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Nilai-nilai tersebut berupa nilai untuk saling bertoleransi dan menghargai antar satu dengan yang lainnya. Selain itu juga nilai akan kerjasama dan mufakat yang juga sering dilakukan baik itu dalam sebuah lingkungan masyarakat, organisasi, sekolah, maupun di rumah ataupun keluarga. Nilai akan kerjasama bisa didapatkan dan dilakukan dengan mengikuti kegiatan gotong royong yang dilakukan dalam lingkungan masyarakat. Sekian presentasi saya pada hari ini. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat untuk teman-teman semua.
Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.